Kalau misalkan teman-teman dari THK 2 ini nanti memilih tidak, artinya nanti akan turun prioritas. Nah, turunnya ke prioritas yang berapa? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, sesuai dengan permintaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, pada video ini kita akan memberikan simulasi ya, simulasi penurunan prioritas 1 P3K Guru 2022 manakala nanti teman-teman tidak mendapatkan penempatan. Jadi kira-kira simulasi penurunan prioritas 1 P3K Guru 2022 itu nanti bisa menjadi pelamar prioritas yang kedua, ketiga, atau umum itu kira-kira bagaimana. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pelamar kategori prioritas yang prioritas 1 ini adalah dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Baik itu dari teman-teman THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru honorer sekolah swasta. Sehingga nanti ketika teman-teman tidak mendapatkan penempatan, maka teman-teman kalau misalkan memilih opsi bahwa kalian itu bersedia atau tidak, maka nanti teman-teman akan bisa turun menjadi pelamar prioritas yang kedua. Dan juga teman-teman bisa menjadi pelamar prioritas yang ketiga, yang mana nanti kalau misalkan kita turun ke prioritas 2 ataupun ketiga, nanti menggunakan mekanisme seleksi, verifikasi, atau kesesuaian teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa berpeluang untuk turun menjadi pelamar kategori umum ya, yang mana nanti untuk ikut seleksinya itu seleksi dengan menggunakan cat UNBK. Nah, kira-kira di sini nanti kalau misalkan kalian cermati pada posisinya saat ini dari THK 2, guru sekolah negeri, masa pengabdian lebih atau kurang dari 3 tahun, lulusan PPG atau guru swasta, maka kalian nanti akan turun prioritas menjadi prioritas yang keberapa dan nanti ikut seleksi yang model bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini adalah untuk aturan konfirmasi penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 ya. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 yang sebenarnya tinggal menunggu penempatan, manakala nanti teman-teman ketika login ke akun SSCASN, nanti kita tidak mendapatkan penempatan ya. Ketika dari teman-teman lolos passing grade ini nanti login ke akun SSCASN, ini ada notifikasi belum mendapat penempatan, maka kalau misalkan teman-teman klik setuju, maka kalian akan tetap menjadi guru honorer di sekolah saat ini tempat bertugas, dan nanti tidak bisa ikut seleksi ya di P3K di tahun ini. Kalau misalkan teman-teman klik tidak, maka teman-teman nanti akan bisa turun ke prioritas yang kedua, ketiga, atau juga bisa menjadi pelamar prioritas yang umum. Nah, di sini nanti tentunya kita nanti bisa berubah statusnya turun menjadi P2, P3 atau umum. Itu tentunya ada syarat dan ketentuan, dan juga di sini kita harus mengetahuinya berdasarkan dari posisi kita saat ini. Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalkan kita nanti itu tidak setuju, maka kita akan turun menjadi pelamar prioritas kedua, 3, atau juga pelamar umum. Nah, di sini nanti pada opsi yang akan diberikan, di sini, maka teman-teman ketika tidak mendapatkan penempatan, kalau misalkan kita klik setuju, maka kita akan tetap sebagai guru honorer ya di sekolah tempat kita bertugas saat ini. Dan kalau misalkan kita memilih setuju tersebut, maka berikutnya nanti kita akan menunggu formasi yang akan dibuka, entah itu nanti sampai kapan. Jangan-jangan nanti untuk di tahun ini memang formasi kita nanti untuk kesesuaian dan juga verifikasi ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini nanti kalau misalkan teman-teman itu memilih tidak, maka teman-teman akan turun menjadi pelamar prioritas yang kedua, ketiga, atau pelamar umum. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu dari kasus per kasus yang seperti ini. Saya berharap ini nanti akan cukup mewakili dari teman-teman yang mungkin saat ini masih merasa kebingungan dan juga khawatir ya, saya nanti akan masuk menjadi pelamar umum ataupun juga pelamar prioritas. Baiklah sobat-sobatnya, sekarang ayo kita lakukan pembahasan. Nah, di sini sudah saya kategorikan. Ini untuk yang pertama, ini adalah dari nomor urutnya. Di sini kita sudah berikan secara lengkap teman-teman. Kemudian di sini untuk kategori ya. Nah, kategorinya ini adalah nanti akan dibedakan antara teman-teman yang sudah lulus passing grade ini dari kategori THK 2, kategori guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun,
lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Mereka nanti kalau misalkan di sini memilih tidak, maka nanti akan turun prioritas ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini untuk THK 2 teman-teman. Nah, untuk THK 2, nah guru honorer kategori 2 ini kan syaratnya terdaftar di database BKN ya sebagai THK 2. Kalau misalkan teman-teman dari THK 2 ini nanti memilih tidak, artinya nanti akan turun prioritas. Nah, turunnya ke prioritas yang berapa? Dari THK 2 ini adalah sesuai dengan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Untuk THK 2 itulah masuk ke dalam pelamar prioritas yang kedua. Jadi untuk THK 2 ini masuk pelamar prioritas yang kedua di sini teman-teman. Jadi nanti untuk THK 2 ini nanti ikut seleksi verifikasi dan juga kesesuaian ya. Ini untuk THK 2. Nah, selanjutnya untuk teman-teman guru sekolah negeri. Guru sekolah negeri di sini kita klasifikasikan menjadi dua ya, yaitu guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dan juga guru sekolah negeri masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Nah, untuk guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun sesuai dengan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 ini adalah masuk ke dalam pelamar prioritas yang ketiga. Nah, masuknya ke sini. Kalau misalkan teman-teman guru lulus passing grade dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun nggak dapat penempatan dan turun prioritas, maka turunnya itu adalah menjadi pelamar prioritas yang ketiga ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ini nanti masuk ke prioritas yang keberapa? Nah, sesuai dengan Permen PAN RB juga nomor 20 tahun 2022 bahwa untuk teman-teman guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ini adalah masuk ke dalam pelamar umum teman-teman. Jadi nanti untuk guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ini masuknya menjadi pelamar umum ya, ketika turun prioritas tidak atau belum mendapatkan penempatan. Nah, ini teman-teman, jadi untuk guru sekolah negeri kurang dari 3 tahun masuk ke dalam pelamar umum ya. Seleksinya nanti apa? Ikut seleksi dengan menggunakan cat UNBK ya. Nah, untuk prioritas 2 dan 3 THK 2 dan guru sekolah negeri nanti verifikasi dan juga kesesuaian. Nah, berikutnya untuk lulusan PPG ini kira-kira bagaimana? Untuk lulusan PPG di sini manakala tidak mendapatkan penempatan dikarenakan untuk urutan pengkategorian penempatan itu kan didahulukan dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri ya. Nah, karena kita nggak kedapatan penempatan, maka di sini nanti juga akan turun prioritas meskipun untuk kompetensi teknis kemarin itu unggul ya. Nah, lulusan PPG ini nanti akan turun prioritas. Ini tidak turun prioritas ke prioritas 2 tidak, ke prioritas 3 juga tidak. Namun nanti akan menjadi pelamar umum. Nah, lulusan PPG ini akan menjadi pelamar umum. Dikarenakan untuk prioritas kedua itu THK 2, prioritas ketiga untuk guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Sehingga lulusan PPG ini masuknya adalah menjadi pelamar umum yang nanti mengerjakan seleksinya itu adalah menggunakan cat UNBK ya. Namun teman-teman nggak usah khawatir lulusan PPG dikarenakan meskipun nanti menggunakan cat UNBK maka nanti akan ada afirmasi ya. Afirmasi sertifikat pendidik itu nanti adalah langsung lulus ya 100% untuk kompetensi teknisnya. Namun kita juga harus memikirkan bahwa untuk lulus seleksi P3K guru itu bukan hanya lulus seleksi kompetensi teknis tapi juga perlu lulus passing grade untuk yang di bagian seleksi manajerial, kemudian sosiokultural dan juga wawancara. Kemudian yang terakhir untuk guru sekolah swasta. Nah, guru swasta yang tidak mendapatkan penempatan ketika login ke akun SSCASN dan pilih tidak, maka nanti akan turun juga ya. Nah, tidak masuk ke prioritas juga karena ini nggak punya sekolah induk, maka dari guru sekolah swasta ini turun prioritasnya ini menjadi pelamar umum. Nah, itu teman, jadi sangat jelas ya sekarang untuk penurunan prioritas peraturannya adalah seperti itu. THK 2 jadi prioritas kedua, guru sekolah negeri ini menjadi prioritas 3, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru sekolah swasta ini turun menjadi pelamar umum. Nanti mengerjakan soalnya itulah menggunakan komputer cat UNBK, ujian dari awal lagi. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.